Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya akan berdiskusi dengan Anda tentang logika-logika yang saya kembangkan dari Al-Quran. Dan tentu ini berguna bagi kita semua untuk menjadi pola pikir, menjadi pola tindak, dan menjadi bagaimana olah rasa kita menjadi rasa yang selalu senang dalam kondisi apapun. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah ilmu ini berguna dan supaya sahabat-sahabat sekalian bisa mendapatkan ilmu dari logika Tuhan ini, saya silakan sahabat-sahabat sekalian simak sampai selesai. Kali ini kita akan membahas tentang haram mengeluh. Sahabat-sahabat sekalian, mengapa mengeluh ini haram? Silakan disimak. Sahabat-sahabat sekalian, mengapa mengeluh itu haram? Karena mengeluh itu sama dengan kufur, mengeluh itu sama dengan kafir. Kafir tadi berasal dari kata bahasa Inggris cover, tertutup. Jadi artinya orang-orang yang mengeluh itu dirinya sudah tertutup dari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Nah, di dalam surat Ad-Duha ayat 11 dijelaskan di situ bahwa dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Ini perintah dari Allah ini kalau kita punya nikmat itu harus disebut-sebutkan gitu. Jangan mengeluh-ngeluhkan. Nah, kalau kamu mengeluh-ngeluhkan ini bertentangan dengan ayat ini sehingga saya katakan itu menjadi perbuatan yang haram mengeluh itu. Kemudian sahabat-sahabat sekalian di dalam surat Al-Insan dijelaskan, sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Nah, makanya orang yang kafir itu adalah orang yang mengeluh. Nah, apakah kita mau menjadi orang-orang kafir yang mengeluhkan setiap apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita? Kalau kita orang-orang beriman sesungguhnya, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah sesungguhnya sesuatu yang baik untuk kita. Maka haram mengeluh karena kita terlahir ke bumi ini sudah dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang terbaik. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana berupaya kita melakukan berbagai teknik cara kita untuk mensyukuri hidup ini. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, karena mengeluh itu bagian daripada kekufuran, bagian dari kekafiran kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka mengeluh itu saya pikir dosa besar itu. Kenapa? Karena sudah dikasih tapi mengingkari. Jadi seolah-olah Allah tidak punya peran dalam hidup kesejahteraan hidup kita, hidup Anda semua. Maka dari itu mengeluh itu adalah dosa besar. Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi mengeluh itu bagian daripada dosa besar menurut saya. Karena mengeluh itu bagian daripada menolak kehadiran Tuhan, menolak keberadaan Tuhan. Nah, siapa yang menolak keberadaan Tuhan itu kan orang kafir. Nah, berarti ini adalah dosa besar begitu. Maka hati-hati mengeluh ini adalah hal yang kecil tapi berpotensi menjadi masalah yang besar, sahabat-sahabat sekalian. Dan kalaupun itu Anda mengerjakan terus, maka ini perbuatan menjadi sia-sia. Karena tidak akan mengubah apa-apa. Kalau Anda capek, bilang capek, kemudian Anda punya rezeki disebut kurang, kurang terus rezekinya, dan Anda selalu kecewa ketemu dengan siapapun. Apa yang dilakukan orang selalu kecewa, dilakukan pemerintah kecewa. Pokoknya siapapun yang melakukan di hadapan Anda selalu mengecewakan. Nah, itu perbuatan sia-sia karena Anda bilang kurang, Anda bilang capek, Anda bilang kecewa. Itu tidak akan menjadi menyelesaikan masalah sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, nah, mengeluh itu adalah bagian di pikiran kita yang menolak kepada nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan nanti akan berdampak kepada perilaku buruk kita, sahabat-sahabat sekalian. Jadi mengeluh sama dengan mengingkari nikmat Tuhan. Dan mengeluh ini melupakan nikmat Tuhan yang sudah kita terima sebelumnya. Dan ini berbahaya sekali. Orang yang tidak pernah berterima kasih itu karakternya buruk, sahabat-sahabat sekalian. Nah, mengeluh sama dengan mengundang energi negatif. Dan ingat, kalau mengeluh itu pasti akan datang hal-hal yang negatif, rentetannya akan turun, datang terus gitu. Kemudian mengeluh sama dengan mengundang kekecewaan dan perasaan pesimis. Jadi terus kita akan kalau mengeluh terus hati kita akan di apa diperkenalkan dengan hal-hal yang sifatnya negatif, kecewa, kemudian akhirnya putus harapan dan menjadi pesimis. Nah, kemudian kalau mengeluh dilakukan oleh orang-orang kafir,
Nah, nantinya kita ini menjadi orang yang fokus kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Inilah bahaya daripada mengeluh, sahabat-sahabat sekalian. Dan ini perlu kita perhatikan, walaupun ini perilaku kita sangat-sangat perilaku yang kecil, tapi kalau kita lakukan setiap hari, dan ini berbahayanya kalau kita sudah terus fokus kepada keburukan, maka selamanya hidup kita ini tidak akan pernah bertemu dengan kebaikan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah petunjuknya kalau kita berpikir menurut Al-Quran, berpikir menurut logika Tuhan. Ini cara berpikir yang benar, yang harus dilatih dan ditanamkan di dalam mindset kita. Jadi kita harus mengingat-ingat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mata, mulut kita, hidung kita, telinga kita, kemudian rasa nyaman kita kalau makan, kenikmatan baju, apapun, matahari, udara, dan sebagainya. Ingat-ingat itu adalah semuanya nikmat dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau cara berpikir ini kita pelihara, kita ingat semuanya, rezeki, apapun, sedikit apapun yang kita lakukan, bahkan hal-hal yang sakit pun itu kita nikmati adalah anugerah dari Tuhan. Pokoknya dalam kondisi apapun kita ingat Tuhan, maka akibatnya itu adalah keberuntungan, 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 keberuntungan. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadkurullaha katsiran la'allakum. Dan siapa yang mengingat Allah banyak-banyak, maka dia akan diberi keberuntungan yang besar. Nah, ini cara berpikir, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau tidak punya pegangan seperti ini, kita akan mengeluh terus. Tapi kalau punya pegangan berpikir, pedomannya bahwa apa yang terjadi itu harus dirasakan sebagai bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sakit, mau pedih, mau senang, mau bahagia, kita harus itu kaitkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak kita mengingat Allah, maka janji Allah kita akan diberi keberuntungan yang besar. Inilah cara berpikir, sahabat-sahabat sekalian. Dan cara berpikir ini bisa dibuktikan, silahkan saja Anda lakukan. Dan saya yakin Anda akan diberi keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah itu Maha menepati janji. Demikian, sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat dan salam sukses dengan logika Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.